itu dia. Jadi sudah ada 3 kelompok. Dan untuk seterusnya, ketika saya kasih tugas kelompok, maka saya akan menilainya berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, untuk mata kuliah kita sendiri, yaitu akuntansi biaya, di sini ada beberapa tinjauan mata kuliahnya. Jadi akuntansi biaya itu sendiri membahas proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian informasi, khususnya informasi tentang biaya. Nah, kita juga untuk menentukan harga pokok produksi, kita juga butuh yang namanya laporan biaya atau laporan anggaran itu sendiri. Nah, kita nanti juga akan membahas yang namanya harga pokok pesanan dan harga pokok produksi, atau biasa disebut full costing and variable costing. Nah, ada yang sudah pernah mendengar istilah biaya dan beban. Jika kita lihat artinya sendiri berdasarkan kamus, itu hampir sama, namun kita nanti akan mengenalnya secara berbeda. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut hampir di akhir sesi hari ini. Nah, untuk yang pertama tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya itu sendiri. Di sini ada 2 macam akuntansi. Yang pertama akuntansi keuangan dan yang kedua adalah akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Meskipun sama-sama dibilang akuntansi, namun akuntansi keuangan itu jauh berbeda dengan akuntansi manajemen. Nah, apa sajakah perbedaannya? Bisa dilihat di tabel yang sebelah kiri. Untuk akuntansi keuangan, jadi di sini kita bisa membedakan berdasarkan 8 golongan atau 8 kategori perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, untuk pemakai utama, akuntansi keuangan pemakainya adalah para manajer teras, dan pihak luar perusahaan. Yang banyak kita tahu atau yang umum bagi kita itu adalah akuntansi keuangan, yaitu ada laporan laba rugi, ada neraca, ada arus kas, ada perubahan modal, dan ada catatan atas laporan keuangan. Itu yang selama ini kita pelajari atau yang sudah umum bagi kita. Karena pemakainya nggak hanya pihak intern perusahaan, namun juga pihak ekstern atau eksternal. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, pemakai utamanya adalah selain para manajer, di sini sebenarnya pemakainya hanya para manajer atau para pihak-pihak internal perusahaan. Namun jenjangnya adalah dari berbagai jenjang di perusahaan, nggak hanya manajer rendah atau low manager, tapi juga top manager. Itu yang menggunakan akuntansi manajemen. Nah, bagaimana dengan para investor atau pihak luar perusahaan? Untuk akuntansi manajemen, perusahaan tidak akan membaginya ke pihak luar karena tujuan dari akuntansi manajemen itu sendiri adalah untuk pengambilan keputusan para pihak internal. Nah, bagaimana dengan lingkup informasinya? Untuk akuntansi keuangan, lingkup informasi adalah perusahaan secara keseluruhan. Jadi satu macam laporan, katakan laporan laba rugi, itu ruang lingkupnya adalah semua kegiatan perusahaan atau kegiatan perusahaan secara keseluruhan yang tercakup di satu laporan tersebut. Namun bagaimana dengan akuntansi manajemen?
Nah, ruang lingkup informasi akuntansi manajemen hanya per bagian dari perusahaan. Jangankan per bagian dari perusahaan, bahkan ada juga yang melaporkan per kegiatan dari suatu bagian di perusahaan. Itu untuk akuntansi manajemen. Nah, untuk selanjutnya adalah fokus informasinya. Untuk akuntansi keuangan, dia berorientasi pada masa lalu. Jika kalian mengingat atau membaca kembali tentang akuntansi keuangan yang sudah dipelajari sebelumnya, yang dicatat di laporan keuangan perusahaan itu adalah kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang telah terjadi. Itulah seperti beban, kemudian pendapatan yang diterima di bulan yang lalu. Hal-hal seperti itulah yang disebut berorientasi pada masa yang lalu. Kemudian untuk akuntansi manajemen, orientasinya adalah masa yang akan datang. Jadi berisi tentang estimasi-estimasi, kemudian forecast, forecast baik itu berkenaan dengan capital market ataupun berkenaan dengan performance perusahaan yang akan datang, ataupun berkenaan dengan operasional perusahaan, produktivitas perusahaan. Nah, laporan-laporan tersebut itulah yang tercakup pada laporan akuntansi manajemen. Karena laporan-laporan tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan, maka orientasinya adalah pada masa yang akan datang. Bagaimana dengan rentang waktunya? Untuk akuntansi keuangan, dia kurang fleksibel, biasanya mencakup jangka waktu kuartalan, tengah tahunan, tahunan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, dia lebih fleksibel daripada akuntansi keuangan, lebih bervariasi, baik itu dari harian, mingguan, bulanan, bahkan dapat mencakup periode 10 tahunan. Karena kembali lagi untuk akuntansi manajemen dia digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan perusahaan untuk dalam hal pengambilan keputusan tidak hanya dalam jangka waktu kuartalan, tengah tahunan ataupun tahunan. Bisa sewaktu-waktu, bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai 10 tahunan. Untuk yang selanjutnya adalah kriteria bagi informasi akuntansi. Untuk akuntansi keuangan, dia dibatasi oleh prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Kalau teman-teman sekalian masih ingat, kita memiliki aturan-aturan atau prinsip-prinsip dalam menyiapkan laporan keuangan. Dulu kita menggunakan US GAAP, US GAAP. Namun sekarang kita menggunakan yang namanya IFRS, International Financial Reporting System. Itu adalah prinsip-prinsip yang lazim digunakan dalam akuntansi keuangan. Meskipun itu prinsip-prinsip internasional, namun pada dasarnya ketika diimplementasikan ke suatu negara, prinsip-prinsip tersebut akan menyesuaikan dengan negara masing-masing di mana prinsip tersebut akan diimplementasi, baik itu dari segi budaya maupun nilai-nilai lain yang sekiranya bisa diterima oleh negara yang bersangkutan. Bagaimana dengan akuntansi manajemen? Untuk akuntansi manajemen tidak ada batasan kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dari informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi tersebut. Jadi untuk akuntansi manajemen dia tidak dibatasi atau terbatasi oleh prinsip-prinsip yang membatasi akuntansi keuangan. Karena apa? Pemakainya hanya pihak internal. Sedangkan jika dia dipakai oleh pihak eksternal, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kemudian bagaimana dengan disiplin sumbernya? Untuk akuntansi keuangan dia disiplin sumbernya adalah ilmu ekonomi. Jadi semua yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, hanya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi.
Namun untuk akuntansi manajemen, selain ilmu ekonomi, dia juga disiplin sumbernya adalah psikologi sosial. Karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan melalui akuntansi manajemen itu pengambilan keputusan yang bersifat ke dalam juga keluar. Jadi prinsip-prinsip yang disebut psikologi sosial juga dibutuhkan dalam laporan akuntansi manajemen. Bagaimana dengan isi laporannya sendiri? Untuk akuntansi keuangan, laporan berupa ringkasan. Laporannya berupa ringkasan otomatis. Seperti contohnya, ada banyak beban yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu periode, namun yang tercatat dalam laporan keuangannya hanya generalisasi dari beban tersebut. Itulah kenapa laporan untuk akuntansi keuangan dia berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai keseluruhan. Jadi nggak setiap detail perusahaan dicantumkan dalam laporan, namun dari detail-detail itu akan diakumulasikan dan dilaporkan dalam bentuk ringkasan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu sendiri, laporan bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, ruang lingkup informasi untuk akuntansi manajemen itu adalah bagian dari perusahaan, bukan perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang terakhir adalah sifat informasinya. Untuk akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang sangat penting. Namun untuk akuntansi manajemen, unsur tafsiran dalam informasi adalah benar. Jadi, kalau di akuntansi keuangan, apa yang sudah terjadi itu adalah hal yang sangat penting untuk dilaporkan. Jadi memang harus sesuai dengan kenyataannya. Namun untuk akuntansi manajemen, kebanyakan dari akuntansi manajemen itu adalah berupa taksiran, forecasting. Nah, informasi-informasi yang bersifat taksiran seperti itu dinilai benar di akuntansi manajemen. Karena apa? Dia nanti pada akhirnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan tentang perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Halo, saya tidak sendirian kan? Halo, apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan. Jadi apa sebenarnya akuntansi biaya itu? Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa. Nah, untuk laporan dari akuntansi biaya tersebut itu tergantung dari dan untuk siapa proses tersebut ditujukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk laporan-laporan pada tingkat lini atau pada tingkat bawah itu sebelum naik ke tingkat paling atas itu berupa laporan-laporan per bagian atau bahkan laporan-laporan per kegiatan. Jadi laporan biaya yang dibuat itu akan tergantung dari dan untuk siapa proses tersebut ditujukan. Laporannya juga akan berbeda-beda, isinya akan berbeda-beda. Karena dari bagian produksi satu ke bagian produksi yang lain, laporannya juga akan berbeda atau tidak akan sama. Nah, tujuan pokok dari akuntansi